Jadi kalau tadi tanggapannya adalah ini roadmap ke arah mudah-mudahan penghapusan pidana mati, berarti Komnas HAM cukup happy lah dengan KUHP baru dong ya? Tidak dong. Oh nggak cukup happy, kan dilihat sebagai roadmap gitu. Ya kan masih mencantumkan pidana mati gitu. Kan mengapresiasi bagian kemajuannya, tapi bukan berarti kan happy ya. Hukuman mati merupakan salah satu pidana tertua di dunia. Tapi seiring perkembangan zaman, memasuki abad ke-20, banyak negara yang memutuskan untuk menghapuskan pidana tersebut sebagai hukuman. Seperti Portugal, Brazil, dan Australia. Sementara di Indonesia, penerapan hukuman mati masih dilakukan. Namun dengan adanya pengesahan KUHP, terdapat perubahan ketentuan. Dalam pasal 100 KUHP baru, disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, dengan memperhatikan dua hal. Yakni rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Pro kontra keberadaan hukuman mati masih terjadi. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang dilakukan pada bulan Februari 2022 terkait persepsi publik terhadap hukuman mati bagi koruptor kelas kakap dan gembong narkoba. Dari 1.200 respon yang terdistribusi di seluruh provinsi Indonesia mencatat bahwa 84% responden setuju dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap dan sebanyak 85,5% responden mendukung gembong narkoba dihukum mati. Di sisi lain, penghapusan terhadap hukuman mati tidak semata-mata disetujui oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, pemerintah berusaha mengambil jalan tengah melalui pengesahan Undang-Undang KUHP. Namun, akankah ada jaminan bahwa pasal ini tidak disalahgunakan untuk menjadi praktek suap antara narapidana dengan oknum lembaga pemasyarakatan? Selengkapnya akan dibahas dalam program Biar Jelas. Hai, kita kembali lagi di program Biar Jelas. Bersama saya Andi Simangunson, kita akan mengulas berbagai isu terkait hukum bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, ataupun bersama orang-orang yang mengalami langsung peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hal-hal tersebut. Kali ini, kita masih seputar KUHP baru, khususnya mengenai pidana mati. Pengaturan pidana mati di KUHP baru begitu menarik karena berbeda dari KUHP yang sekarang ini. Perbedaan tersebut terlihat mempersulit penjatuhan pidana mati dan mempersulit pelaksanaan dari pidana mati. Tapi itu kata kita. Bagaimana dengan kata Komnas HAM? Komnas HAM adalah salah satu lembaga yang paling bersuara aktif menolak pidana mati dalam setiap kesempatan. Kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Anis Hidayah, Komisioner dari Komnas HAM. Selamat datang Ibu Anis. Ya. Oke, terima kasih Anda mau ngobrol-ngobrol sama kita Bu Anis. KUHP baru. Pandangan dari Bu Anis tentang KUHP baru khususnya pidana mati seperti apa? Apakah ini lebih baik daripada KUHP sebelumnya atau lebih buruk dari KUHP sebelumnya? Ya, sebenarnya Komnas HAM sudah mengeluarkan sikap terkait dengan RKUHP dan KUHP terkait hukuman mati. Pertama, Komnas HAM menyesalkan karena di dalam KUHP itu masih mencantumkan hukuman mati sebagai pidana, meskipun di dalamnya dikatakan bukan pidana pokok ya, tetapi pidana alternatif gitu ya. Tetapi masih dicantumkannya itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang HAM, bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights gitu, karena hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diganti, tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun gitu. Namun demikian, ada beberapa catatan kami juga terkait pencantuman hukuman mati di dalam KUHP.
Yang pertama, seperti yang saya katakan, dia bukan merupakan pidana pokok, tetapi pidana alternatif gitu ya, hanya untuk tindak pidana khusus. Lalu yang kedua ada masa 10 tahun kalau tidak salah ya, untuk kemudian bisa dijatuhkan hukuman mati atau tidak gitu. Jika ditemukan ada perilaku yang baik dan memenuhi syarat gitu ya. Nah ini yang nanti perlu diskusi panjang gitu ya, bagaimana memastikan itu terpenuhi gitu ya, maka bisa kemudian dirubah menjadi pidana lain gitu ya, bukan hukuman mati. Bagi kami sebenarnya ini merupakan salah satu roadmap mudah-mudahan bagi pemerintah Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati dari sistem pemidanaan kita. Karena sebenarnya hukuman mati ini kan hukuman yang sudah cukup lama sekali ya, kita mengatakannya hukuman jahiliyah gitu, karena sudah banyak negara yang meninggalkan hukuman mati, setidaknya 160 negara sudah meninggalkan hukuman mati, 103 itu untuk seluruh bentuk tindak pidana ya. Lalu 7 negara itu masih untuk tindak pidana tertentu, dan 50 negara itu memoratorium atau menghentikan sementara eksekusi mati gitu. Jadi sebenarnya perkembangan peradaban hukum di banyak negara kan juga ada progresnya gitu. Nah kita berharap Indonesia juga akan segera menyusul ke sana gitu, karena kita adalah secara konstitusi kita mengakui hak hidup adalah hak dasar warga negara. Di sisi yang lain kita merupakan negara partai dari Kovenan Hak Sipil dan Politik gitu, sehingga saya kira mengikat gitu ya bagi kita untuk bagaimana memastikan hak hidup adalah hak warga negara yang memang harus dijamin gitu. Oke, ini menarik. Kan tadi Bu Ani selalu bilang ke konstitusi bahwa konstitusi itu menjamin hak hidup gitu ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Mahkamah Konstitusi itu sudah pernah setidaknya 3 kali memeriksa dan mengadili terkait judicial review terhadap pidana mati. 2000 berapa tuh? 2007, 2012, 2017 lagi kalau nggak salah. 3 kalinya MK tuh menyatakan bahwa tidak mengabulkan. Ya, dan bahwa dalam penjabarannya MK menyatakan nggak bertentangan dengan konstitusi kita. Nah tapi gimana nih, kalau Komnas HAM kenapa MK udah ngomong begitu, kok masih bilang inkonstitusional? Ada beberapa alasan ya, setidaknya 4 alasan gitu ya. Pertama adalah tadi gitu, bahwa hak hidup itu hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun gitu, hak asasi gitu ya, sehingga memang kita punya kewajiban untuk memastikan ini dipenuhi gitu. Artinya ini hukuman mati harus dihapuskan. Yang kedua, dari aspek penghukuman hukuman mati sendiri itu bertentangan atau merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi, kejam gitu ya, dan dalam prosesnya itu seringkali lekat dengan aspek-aspek penyisaan gitu, dan itu terjadi di banyak negara gitu. Yang ketiga, dalam hal bagaimana hukuman itu dijatuhkan, mestinya menjadi sikap korektif sosial bagi mereka yang terpidana. Dengan hukuman mati dijatuhkan, maka kesempatan itu menjadi tidak ada. Yang terakhir, yang keempat adalah soal bagaimana kalau di dalam ICCPR itu boleh dijatuhkan untuk serious crime ya, dalam opsional protokol 2 gitu. Nah, kenapa ini ditekankan? Karena peradilan kita gitu ya, manusia yang mengambil keputusan gitu ya dalam mekanisme berjenjang peradilan, itu kan ada mekanisme korektif jika ada kesalahan gitu. Nah, ketika pidana mati diterapkan, maka mekanisme korektif itu kan kemudian hilang kesempatannya gitu. Jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan gitu ya, tetapi kemudian terpidananya sudah mati, maka nggak ada kesempatan lagi gitu untuk memperbaiki itu. Oke. Berikutnya lagi nih Bu. Nah, jadi kalau tadi tanggapannya adalah ini roadmap ke arah mudah-mudahan penghapusan pidana mati, berarti Komnas HAM cukup happy lah dengan KUHP baru dong ya? Tidak. Oh, nggak cukup happy, kan dilihat sebagai roadmap gitu. Ya kan masih mencantumkan pidana mati gitu kan.
mengapresiasi bagian kemajuannya, tapi bukan berarti kan happy ya. Oh. Jadi masih mencantumkan hukuman mati. Apalagi kalau kita melihat misalnya dengan kita masih memberlakukan hukuman mati, itu menjadi posisi mati kutu bagi kita yang masih banyak memperjuangkan warga negara Indonesia, terutama pekerja migran Indonesia yang menghadapi kasus-kasus ancaman hukuman mati di luar negeri. Sampai hari ini masih 252 pekerja migran kita yang menghadapi ancaman hukuman mati di berbagai negara. Negara lain sangat mudah kemudian, kenapa kamu repot-repot memperjuangkan gitu? Karena kami kan dengan kamu sama gitu. Artinya kita memang memberlakukan hukum kita gitu. Jadi ini menjadi hambatan yang luar biasa dalam diplomasi kita bagaimana memperjuangkan warga negara kita yang terancam hukuman mati di banyak negara yang notabene dalam banyak kasus ya yang dulu saya juga banyak menangani kasus-kasus itu, mayoritas mereka adalah korban terpaksa melakukan pembunuhan, korban tindak pidana perdagangan orang, terjebak sindikat narkotika gitu ya. Jadi ini juga saya kira menjadi diskusi yang sangat penting ya, positioning Indonesia terhadap hukuman mati. Itu menarik. Jadi kalau salah satu alasan Komnas HAM tidak setuju pidana mati dengan begitu banyak alasan, salah satunya adalah agar kalau lagi ngebelain WNI di luar negeri, negara lain tidak dengan mudah bilang, ya lu di Indonesia juga masih terapin hukuman mati. Itu salah satu alasan. Betul. Itu menarik. Nah, sekarang kalau kita lihat ke depannya nih gimana? Ini kan pidana mati itu di dalam KUHP baru disebut ada percobaan 10 tahun. Betul. Kalau dia ada nanti penyesalan, harapan perbaikan diri, lalu bagaimana perannya, dan juga apakah dia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji. Ini kan sempat jadi hangat juga di Diskusi. media diskusinya ya. Dia bilang, wah nanti berarti ini di lapas dong nanti ranahnya. Betul. Menentukan Siapa kemudian yang melakukan asesmen? Iya. Apakah akan dibentuk tim atau seperti apa? Berapa lama proses asesmennya? Betul. Dan lain sebagainya. Dan bisa jadi kalau tidak ada alat ukur yang jelas, bisa jadi akan sangat subjektif misalnya. Betul. Nah, dari Komnas HAM melihatnya gimana? Apakah Komnas HAM meminta peran juga untuk mengawasi pembuatan surat perbuatan terpuji atau tidak di lapas itu, ada perannya atau enggak? Saya kira nanti kita bisa mengusulkan ya, kita belum mendiskusikan secara detail soal itu gitu, tetapi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penilaian-penilaian yang subjektif, penting nanti dibuat satu instrumen yang memadai begitu ya. Bagaimana proses itu dilakukan, alat ukurnya seperti apa gitu ya, sehingga ini bisa menjadi menurut saya justru pintu masuk untuk menyelamatkan banyak nyawa gitu ya, yang dalam proses hukumnya dalam banyak catatan kami itu vonis-vonis hukuman mati di Indonesia banyak proses hukumnya yang tidak proper gitu. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagaimana memperbaiki itu gitu. Betul. Artinya kan kalau sampai ada yang ditolak kelakuan baiknya, perbuatan terpujinya ditolak gitu ya dalam 10 tahun, ya Komnas HAM datang lah ya, kenapa ditolak gitu kan. Betul. Karena kan lebih baik dikabulin dengan segala macam latar belakang biar nggak jadi hukuman mati gitu. Betul. Nah, tapi bagaimana juga Komnas HAM melihat bahwa selain dari 10 tahun percobaan, masih ada lagi tuh. Masih ada prosedur bahwa harus dengan keputusan presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Ya, Kan artinya kalau di sini kan memang dipersulit sekali. prosedurnya panjang. Panjang sekali. Iya, dari aspek itu memang kita melihat ada upaya restriktif ya. Ya. Bagaimana itu bisa dijatuhkan gitu. Dan Komnas HAM sebenarnya punya kewenangan juga untuk memberikan amikus ya, agar pidana mati itu tidak dijatuhkan gitu ya. Pandangan dalam pandangan untuk penjatuhan putusan hukum gitu. Jadi Itu di masa persidangan. ya betul. Dan banyak sekali selama ini amikus curiae yang dikeluarkan oleh Komnas HAM menjadi pertimbangan para hakim untuk menjatuhkan gitu ya, bisa bebas mengurangi hukuman gitu. Karena aspek-aspek HAM yang Gimana caranya untuk dapat itu? Ini buat pemirsa yang mungkin lagi menghadapi persidangan yang bisa diancam dengan hukuman mati, biar dia tahu dia bisa minta bantuan Komnas HAM. Kami bisa juga secara proaktif memberikan gitu ya, tetapi juga bisa ada yang mengajukan kepada kami gitu. Jadi sebenarnya
mekanismenya sangat terbuka gitu. Mereka sangat terbuka ya. Oke, karena baru-baru ini juga ada juga perkara korupsi yang dijatuhin hukuman mati kan. Ya. Baru-baru ini. Saya nggak tahu apakah Komnas HAM ikut menyurati dalam proses persidangan tersebut atau enggak. Sebenarnya yang paling prinsip dari Komnas HAM adalah semua hukuman mati tidak diberlakukan untuk seluruh bentuk Yes. tindak pidana gitu ya. Jadi itu clear gitu. Jadi dan kita mendorong dalam setiap vonis hukuman mati yang sudah ingkrah gitu ya. Jika masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar eksekusi itu tidak dilakukan, maka kita lakukan gitu upaya-upaya itu gitu. Jadi prinsipnya semua tindak pidana kita tidak setuju itu dijatuhi pidana mati. Itu menarik. Karena yang barusan ini korupsi yang dijatuhi pidana mati adalah korupsi yang skalanya besar gitu ya. Kita sama-sama tahu ada kasus yang melibatkan asuransi lah gitu ya. Asuransi BUMN yang cukup besar. Jadi menarik buat mereka yang nonton, mungkin bisa datang ke Komnas HAM, mungkin bisa dapat support letter kali atau apapun bentuknya karena mereka dijatuhi pidana mati gitu ya. Oke, nah itu satu hal. Nah berikutnya adalah kalau kita bicara prosedur lagi nih pidana mati dalam KUHP baru. Selain tadi dibilang bahwa harus dengan keputusan presiden dirubah, ada lagi nih kalau ternyata presiden juga tidak merubah gitu ya, walaupun sudah terpuji dia 10 tahun lolos percobaannya, tapi presiden nggak berubah, maka ujungnya kan bakal dipidana mati gitu ya. Masih ada lagi tuh hambatan-hambatannya, mempersulitnya. Salah satunya adalah di dalam pasal 99 disebut lagi di KUHP baru, pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak presiden. Artinya kan masih harus ngajuin gerasi lagi. Betul. Jadi presiden 2 kali nih didatengin. Pertama setelah percobaan 10 tahunnya, dia ke presiden lagi, presiden liatin. Kedua kali, kalaupun itu nggak lolos, gerasi lagi tolak. Ketiga lagi adalah bahwa untuk pelaksanaan pidana mati tersebut hanya dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung langsung. Jadi nggak bisa hanya jaksa eksekutor dengan putusan pengadilan yang inkrah saja. Iya. Artinya sebenarnya kalau membaca KUHP yang baru, terutama dari aspek hukuman mati, sekali lagi meskipun masih dicantumkan hukuman matinya, tetapi bagaimana mekanisme yang akan diterapkan dalam penjatuhan hukuman mati, itu memang prosedurnya cukup panjang ya. Nah artinya sebenarnya makanya kita selalu mengatakan bahwa kita dorong bersama ini sebagai bagian dari roadmap pemerintah Indonesia untuk bagaimana ke depan paling tidak ini moratorium eksekusi mati. Kalau melihat ini adalah ini bagian dari roadmap bagaimana melakukan moratorium eksekusi mati sebelum nanti menghapuskan secara keseluruhan gitu ya, bahwa kita tidak memberlakukan hukuman mati lagi di Indonesia. Oke, menarik. Gimana secara praktisnya nih? Kan di Indonesia juga cukup banyak terpidana mati yang belum dieksekusi kan. Apakah Komnas HAM akan proaktif melakukan asistensi kepada masing-masing mereka? Toh mereka belum dieksekusi hukuman mati dengan nanti 2025 akhir berlaku nih KUHP baru, memberikan asistensi kepada mereka, menggunakan hak-haknya di sini, juga memberikan pandangan-pandangan kepada badan peradilan ataupun kepada presiden dalam putusannya jaksa agung untuk mengesampingkan pidana mati. Akan proaktif nggak? Karena kan satu adalah Komnas HAM bicara kebijakan, tapi akan proaktif nggak kepada ada ratusan kayaknya 200-an kan? Iya. Apakah akan proaktif mengasistensi 200-an orang ini? Ya, kita punya mandat ya untuk hal itu. Saya kira nanti kita juga akan gunakan untuk menggunakan mandat itu bagaimana pasca KUHP diberlakukan ya. Termasuk sebelum KUHP diberlakukan, kita juga nanti meskipun belum ada diskusi di internal gitu ya, apa yang akan dilakukan Komnas HAM, setidaknya langkah-langkah ke arah sana itu nanti akan kita lakukan ya. Misalnya ratusan mereka yang menanti ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan Komnas HAM gitu ya dengan aturan baru di dalam KUHP gitu ya. Saya kira itu justru peluang gitu ya, bagaimana menyelamatkan mereka yang selama ini sudah ingkrah vonis hukuman matinya. Betul, dan itu juga langkahnya nyata intervensi Komnas HAM dalam proses gitu kan. Bukan intervensi kali, asistensi dalam proses menyuarakan kebijakan menolak hukuman mati
tapi dengan kebijakan yang masih ada hukuman mati dipersulit, membantu pihak-pihak yang memang dihukum mati agar tidak terjadi hukuman matinya. Sama aja sebenarnya hilang hukuman matinya. Betul. Karena kami sebenarnya juga memang Komnas HAM melakukan kajian terkait dengan RKUHP ya sebelum kemarin disahkan gitu ya, terkait pasal-pasal yang kami pandang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemudian juga pidana khusus ya yang kemudian dimasukkan dalam KUHP, karena salah satunya adalah tentang pelanggaran HAM berat gitu ya. Ini juga banyak kami soroti dalam KUHP, selain juga soal hukuman mati gitu. Jadi saya kira ini sangat relevan dengan apa nanti yang akan kami lakukan gitu. Pertanyaan terakhir. Tadi kan kita bicara bahwa Komnas HAM gigih sekali untuk pokoknya hapuskan hukuman mati. Inkonstitusional, Undang-Undang Dasar 45 itu bertentangan dengan ini. Tapi seperti saya bilang tadi, 3 kali Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengawal konstitusi menyatakan sah dan konstitusional. Apa nggak ada kepikiran Komnas HAM untuk justru mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait pidana mati? Biar kita juga nggak bingung. Ini sama-sama lembaga negara gitu ya. Satu Komnas HAM, satu MK gitu ya. Satu ngomong nggak boleh, satu bilang oke, satu bilang inkonstitusional, satu bilang konstitusional. Nggak ada pemikiran ke arah situ. Belum, nanti akan kita diskusikan di Komnas HAM. Ya. Baik, terima kasih Bu Anis. Ya, sama-sama. Pembicaraan yang singkat, tapi bisa mencerminkan progres di dalam pidana mati di Indonesia. Tadi saya senang kalau Bu Anis selaku Komisioner Komnas HAM menyatakan KUHP baru adalah mudah-mudahan sebagai roadmap untuk ujungnya memoratorium ataupun bahkan memoratorium pelaksanaan ataupun memoratorium pidana mati itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Anis. Sama-sama. Teruskan perjuangannya. Makasih. Hapuskan pidana mati. Belain yang sekarang sudah kena pidana mati, mudah-mudahan tidak dieksekusi. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan like. Ketemu lagi dalam program Biar Jelas berikutnya.